Iya. Nggak mungkin kan KDRT dari satu pihak saja kan nggak bisa. Iya, iya, Pasti iya. KDRT itu dua pihak. Dua Pihak. Ada yang melakukan, ada yang disakiti. Iya, begitu. Ya, maka kita otomatis melihat apakah dua pihak ini yang menjadi pemicu, pastinya satu pihak merasa lebih tinggi. Solusinya adalah kita harus mengerti bahwasanya antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu mempunyai hak yang sama. Ketika kita merasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka yang kita lakukan bukan kekerasan, tetapi adalah komunikasi. Tapi KDRT itu bisa juga terjadi pada anak, Mbak. Nggak hanya kepada istri. Benar. Karena kita punya anak ini harus kita juga menanamkan bahwasanya pada diri kita sebagai orang tua. Anak ini punya hak juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam bersama saya Heftis Suud. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ibu Hinda Mujib. Beliau sudah ada di samping saya. Terima kasih Ibu sudah datang kembali meluangkan waktunya untuk main dan sharing ilmu gitu ya di studio Tribun Jatim Network dan juga ilmu yang bermanfaat nantinya untuk teman-teman Tribuners di rumah gitu ya. Dan untuk teman-teman Tribuners tahu Ibu Hinda Mujib, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khozini dan beliau juga adalah dosen jurusan Tafsir Al-Qur'an serta pengurus RMI PCNU dan LDNU Sidoarjo. Ya, betul. Iya. Nah, ini di bulan Ramadan ini kapan hari kita ngobrolin tentang manajemen mengelola amarah gitu ya untuk pasangan suami dan istri. Nah, ini saya mau nyambung nih Bu ke topik yang kapan lalu sempat kita bahas, yaitu tentang agak ini lebih dalamnya lagi, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena kalau ngomongin KDRT mungkin teman-teman Tribuners di rumah dan juga yang lagi nonton itu sering lihat tentang isu yang dibahas KDRT gitu. Mungkin dialami oleh selebgram, oleh artis atau mungkin orang-orang di sekelilingnya. Dan isu KDRT ini selalu menjadi isu yang ramai gitu diperbincangkan gitu ya. Nah, ini mumpung ada Bu Hinda di sini, saya mau tanya nih Bu, kalau dari sudut pandang Islam, KDRT itu dosakah gitu dilakukan oleh pasangan suami dan istri gitu. Lalu bagaimana sebaiknya menghindari KDRT itu terjadi gitu dalam rumah tangga. Dan Tribuners Wanita dan Islam, kali ini saya hadir lagi di Ramadan kali ini dengan topik yang sudah kita janjikan ya Mbak ya. Iya. Dimana di situ kita membahas tentang KDRT yang lagi marak. Di medsos terutama diberitakan, di medsos juga sering muncul. Maka kita mencoba menelaah tentang KDRT ini dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Baik Ibu. Sebagaimana kata KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hal ini bisa terjadi kalau di image kita seolah-olah yang terkena KDRT itu pasti wanita ya, yang menderita pasti wanita, begitu? Iya, kebanyakan kasusnya adalah wanita yang menderita dan objek yang melakukannya adalah suami, begitu. Ya, ini yang sering terjadi ya. Tentunya kalau ada ADRT ini berarti terjadi ada dua hubungan dari dua belah pihak. Karena satu dengan yang lain ada yang saling dirugikan. Begitu ya. Nggak mungkin kan KDRT dari satu pihak saja kan nggak bisa. Pasti KDRT itu dua pihak. Dua pihak. Ada yang melakukan, ada yang disakiti. Iya, begitu ya. Maka kita otomatis melihat apakah dua pihak ini yang menjadi pemicu, pastinya satu pihak merasa lebih tinggi. Sehingga dia bisa melakukan kekerasan terhadap pihak yang lebih lemah. Yang dianggap lebih lemah. Yang dianggap lebih lemah. Oleh sebab itu, misal juga terjadi kekerasan kepada anak atau kekerasan kepada wanita.
Nah, ini otomatis kalau ada kekerasan berarti ada pihak yang merasa dirinya di atas dari satunya. Betul. Ini yang menjadi pemicu kekerasan di dalam rumah tangga. Iya, iya, iya. Ketika entah itu suami atau dia istri, dia merasa lebih tinggi, merasa ada menjadi gender itu menjadi masalah. Karena saya sebagai laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya, karena dia merasa gender laki-laki ini lebih mendominasi kekuatan dalam memimpin misalnya. Iya. Maka itu yang akan terjadi. Iya, iya, Adanya iya. kekerasan dari pihak yang merasa dirinya lebih kepada yang Yang lebih lemah. lebih lemah. Nah, ini. Maka solusinya adalah kita harus mengerti bahwasanya antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu mempunyai hak yang sama. Baik, baik, baik. Tidak bisa hak yang sama dalam artian fisik, tetapi secara mental, kemudian secara agama, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang Yang sama, ya, baik, baik, baik. Ketika kita merasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka yang kita lakukan bukan kekerasan, tetapi adalah komunikasi. Nah, inilah menurut saya sih solusinya seperti itu. Iya, iya. Karena gender yang di situ antara laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran itu tidak ada batasan dalam pencapaian pahala, tidak ada batasan dalam pencapaian ketakwaan kepada Allah, tidak ada batasan dalam pencapaian sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa antara satunya merasa lebih dari satunya? Baik, baik, baik. Itu sih sepertinya itu yang menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena salah satunya merasa dia lebih powerful. Iya. Tapi KDRT itu bisa juga terjadi pada anak, Mbak. Nggak hanya kepada istri. Benar. Karena kita punya anak ini harus kita juga menanamkan bahwasanya pada diri kita sebagai orang tua. Anak ini punya hak juga. Ya. Begitu juga suami, istri juga punya hak juga. Ya. Dimana ketika suami itu merasa istri punya hak, berarti dia punya kewajiban kepada istrinya. Otomatis. Ya. Maka kalau istri punya hak, suami punya kewajiban. Istrinya punya hak mendapatkan nafkah, maka suaminya punya kewajiban memberikan nafkah. Bagaimana suami akan merasa dirinya lebih powerful ketika kewajiban dia tidak dilakukan kepada istri, tetapi dia menuntut hak istri itu, menuntut kewajiban istri sebagai haknya kepada istrinya. Tidak adil kalau tidak begitu adil. ya, Ibu, ya? Ya, tidak adil. Maka ketidakadilan yang ada di dalamnya. Baik. Itu yang menjadi yang menurut saya menjadi poin yang terjadi KDRT. Penyebab KDRT itu terjadi gitu ya dalam rumah tangga. Itu yang menjadi penyebab KDRT terjadi di dalam rumah tangga, baik itu kekerasan pada anak maupun kekerasan pada istri. Iya. Lalu bagaimana Ibu kalau dijadikan alasan gitu ya, loh saya memukul karena nauzubillah min dalik, ini mungkin karena istri saya membantah terus gitu, karena istri saya protes terus gitu, akhirnya saya stres, akhirnya saya nggak sadar mukul gitu. Itu tanpa gimana? Refleks begitu ya. Betul, Ibu. Itu kebanyakan yang dibuat alasan seorang suami bahwasanya dia refleks di dalam melakukan itu. Betul. Kalau refleks menurut saya itu sesekali ya. Dan setelah itu hilaf. Hilaf itu akan dia sadari, setelah sadar dia nggak mengulangi lagi. Itu kalau dia mengatakan refleks. Berarti ketika dia refleks, kemudian dia terjadi satu kali, setelah itu dia akan menyadari dan dia tidak akan mengulang lagi. Dan minta maaf sudah bisa. Tapi ketika dia berulang dan berulang dia mengatakan refleks, maka itu tidak bisa. Karena istri punya hak untuk bersuara. Punya hak untuk menerima apa haknya dia, karena kewajiban dia sudah dia lakukan. Dia lakukan. Nah, ketika mengatakan karena istri saya itu banyak ngomong gini, cobalah di cooling down, ditanya apa permasalahannya, apakah kewajibanku ini sudah aku penuhi semua. Si suami mestinya menanyakan hal itu. Apa penyebab dari kamu ini keluar ucapan-ucapan yang begini, menuntut ini dan itu. Nah, ini mestinya dia introspeksi terlebih dahulu. Apakah kewajiban dia memang sudah dia lakukan secara penuh sehingga istri ini mengatakan ini. Nah, itu yang harus disadari.
Baik, baik, baik. Jadi supaya KDRT ini tidak terjadi Iya. gitu ya. Mm-mm. Jadi yang awal tadi perlu adanya kesepemahaman Mm-mm. gitu ya, bahwa dalam rumah tangga ini nggak ada tuh istri lebih tinggi dari suami Atau ataupun suami lebih, sebaliknya gitu betul, ya. betul. Dan ketika terjadi konflik, sebaiknya itu tadi ya Bu Hinda ya, dikomunikasikan Iya, dulu dikomunikasikan gitu. terlebih Sehingga dahulu. satu sama lain bisa jadi evaluasi gitu ya. Antara satu dengan yang lain. Mm-mm. Nah, ini lagi. Kadang-kadang seorang suami menganggap istri itu kalau sudah punya pekerjaan atau dia karir, Iya. maka dia akan melawan ke aku, kan gitu. Iya. Sehingga dia dengan tanpa sadar membunuh karakter asli dari istrinya itu. Padahal di dalam rumah tangga itu tidak ada saling membunuh karakter. Baik itu karakter suami atau karakter istri, tidak bisa kita membunuh karakter mereka. Baik, baik. Nah, baik, ini baik. yang sering terjadi, menjadi pemicu KDART. Iya, iya, iya. Sehingga karena merasa dirinya terdolimi, nah ini maka dia akan speak up keluar dan mengatakan ini dan itu, sehingga lawannya ini ataupun pasangannya merasa diumbar aibnya dan terjadi ADRT itu, Iya, KDRT iya, iya. itu. Itu Baik, yang terjadi. baik, baik, baik. Iya, iya. Itu tadi ya Bu Hinda ya, merasa dizolimi. Padahal belum tentu ya itu Iya. perlakuannya zolim atau tidak. tidak. Kalau tidak ada komunikasi yang baik gitu ya antara pasangan Iya, suami iya. dan istri Iya. gitu ya. Atau bahkan ke anak malah ya. Nah, itu nanti ke anak. parahnya. Ada kalanya memang kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi kepada anak. Ya. Nah, ini yang harus kita tekankan. Karena anak ini adalah amanah. Ketika amanah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita punya banyak kewajiban untuk amanah ini kita jaga. Jangan sampai amanah ini kita telantarkan begitu saja. Karena anak juga punya hak. Nah, ini banyak loh terjadi, Mbak. Iya, KDRT iya, pada iya, anak pada ini ya, anak kekerasan gitu ya. kepada anak itu. Iya. Saya kemarin juga di kampus sempat menjadi tamu dalam seminar ya untuk Iya. mematerikan ini. Iya. Dan saya bersama apa itu namanya Polresta Sidoarjo juga. Baik, baik, baik. Wanita di sana Polresta yang Sosialisasi didatangkan, gitu ya, Bu Hinda ya. untuk mensosialisasikan kepada anak-anak di kampus Iya. agar tidak terjadi kekerasan kepada anak. Baik, Dan baik. bagaimana kewajiban orang tua kita kepada anak, Iya, itu iya, juga iya. ditanamkan semuanya. Baik, baik. Nah, baik. kembali lagi untuk KDRT dalam artian rumah tangga suami dan istri. Nah, ketika suami merasa istrinya ini melawan, tentunya harus menanyakan. Dan pada saat puncak dari amarah itu, tentunya ada batasan-batasan seorang suami itu untuk melampiaskan amarahnya. Itu dalam Islam ada batasan-batasannya. Tidak serta-merta dengan seenak sendiri dia memukul, menendang dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam Islam, tidak dibenarkan walaupun dia seorang suami kepada istrinya. Iya. Apakah ini artinya berarti dalam Islam suami itu sama sekali tidak boleh gitu memukul istri dan anak-anaknya, Bu Hinda? Begini, seperti halnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 34. Nah, ini adalah step-step di mana ketika seorang suami menjumpai bagaimana bersikap kepada istri yang semestinya tidak terjadi adanya KDRT. Ya. Nah, maka di situ di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Ya, wallati takhafuna nusyuzahun. Ketika suami melihat, oh ini kok tanda-tandanya istriku ini kayaknya udah ngelawan, udah mau nusus, udah mau lari. Nah, ini ada kan sudah bisa ya dibaca ya. Karena terjadinya pertengkaran-pertengkaran sehingga dilihat kok istrinya ini begini. Jangan ancang-ancang begitu saja langsung pengen mukul. Oh, berarti ini harus aku pukul, harus aku gini, harus ini. Maka ini sudah dibaca di dalam sudah menjadi peraturan di dalam Islam. Ada surat An-Nisa ini, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna yang pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi, memberikan pengarahan, memberikan ini loh, Dek, dengan lembut ya, berkomunikasi, memberikan masukan, sebenarnya apa salahku di sini. Terus kamu itu sebagai istri kewajibannya begini. Nah, fa'idhuhunna, diberi mauidhah. Ya, fa'idhuhunna, memberikan mauidhah kepada istri kita, dibukakan di dalam ayat Al-Qur'an bunyinya ini. Itu step yang pertama.
Oke. Nah, yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji'. Ya. Kita gondoi, nggak tidur bersama. Oh, baik. Ya, karena wanita itu paling nggak kuat ya kalau ketika diperlakukan Iya. apa namanya? Didiemin. Didiemin sama suami. Sudah nggak diajak bicara, nggak diajak tidur bersama dan sebagainya, Iya. didiemin. Ini step yang kedua. Baik. Nah, kalau yang ketiga di sini dia udah dikasih tahu dengan pandangan-pandangan Islam, dia tetap tidak mau. Kemudian didiemin, dia malah semakin melunjak. Kita sudah step pertama sudah sabar, step kedua juga sudah sabar. Baru di sini wadribuhun. Boleh memukul. Tapi memukul dalam Islam bukan seperti hanya boxing ya. Bukan seperti orang tinju begitu seenaknya blok begitu, tidak. Ada batasan-batasan di mana di dalam Islam adalah tidak boleh area wajah sama sekali. Oh, baik. Itu adalah pantangan sama sekali. Kebanyakan laki-laki kan begitu aja kaplok, Tampar, plus ya gitu ya. iya. Kemudian merah di sini, merah di situ. Padahal ini adalah pantangan sekali bagi umat Islam untuk melakukan itu, karena Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bahwasanya laki-laki yang paling mulia adalah laki-laki yang tidak pernah memukul wanita atau istrinya dalam hal ini. Ya, itu. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ketika dia sudah menyadari istri kita, nah ini jangan mencari-cari kesalahannya lagi, diulang lagi, disinggung lagi. Oh, makanya Islam ini sangat-sangat mengcover seluruh kebutuhan kita. Bahkan pada saat kita komunikasi dengan istri, bahkan ada ADRT ini, KDRT ini juga dibahas di dalam Al-Quran. Bagaimana penyelesaiannya, step-stepnya, menanggulangi ini bagaimana. Semuanya sudah dibahas dengan baik di dalam Islam. Hanya saja dalam implementasinya, umat Islam sendiri itu kadang melupakan terhadap kitab yang sebenarnya harus dia pahami. Nah, di sana dia lebih mendahulukan emosionalnya, amarahnya, tanpa berpikir panjang, sehingga step-step itu tidak dilakukan oleh dia. Step di mana pertama dengan mauidhah dulu, kemudian didiemin dulu, kemudian barulah memukul, tapi pukulannya itu yang bagaimana yang tidak diperbolehkan. Dan bagaimana yang diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah jangan mengungkit-ungkit lagi. Kebanyakan kan kadang, iya dek kamu kemarin itu kayak gini, gini. Nah ini kan kita kan emosional lagi. Akhirnya pasangan kita menjadi emosi lagi. Dan itu akan memicu terjadinya KDRT yang terulang dan terulang. Nah makanya saling cooling down ya. Baik itu suami ataupun istri. Kita juga mengambil sabda Rasulullah, berkatalah yang bagus atau dia diam. Ya, ada kata-kata dari Rasulullah. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang bagus atau kita diam. Ketika kita ada hal yang tidak enak dengan suami, diamlah. Janganlah kita memulai. Kita diam, kita buat baca Al-Quran. Dia akan melihat kepada kita. Ternyata istriku walaupun aku diemin, dia ternyata begini, dia malah sholatnya banyak, dia akan semakin cinta dan kasih kepada kita. Masya Allah. Maka tidak akan terjadi KDRT lagi. Amin. Kebanyakan pemicu dari KDRT adalah ketika suami kita mau memberikan itu tadi di step pertama, ya itu dia malah ngeroweng istrinya ini, gitu, malah mengucapkan banyak kata-kata sehingga suami kalap, tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya terjadi KDRT itu. Maka ini juga kita sebagai wanita harus introspeksi diri. Bagaimana menyikapinya ketika suami kita dalam keadaan marah, mungkin kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut yang kita pergunakan. Kita berbuat baik, berkata baik, ataupun kita diam. Ini akan menjadi solusi. Cooling down, mendiamkan suami. Karena suami kita ketika dia itu marah, bla 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 bla, kita hanya diam. Dia akan malu. Aku sudah berapi-api emosi begini. Ternyata dia kok diam saja. Dia mendengarkan dan dia hanya diam. Tidak dia membalas sama sekali. Kamu begini. Nanti kalau sudah selesai emosinya, baru kita ngomong.
sudah Mas, Iya, sudah selesaikah? iya, iya, iya. Kesalahan saya yang mana? Pasti suami ini tidak akan melanjutkan dengan KDRT. Baik, Ketika kita seorang wanita bisa mengambil baik, posisi kita. baik. Jadi kayaknya kedua belah pihak Kedua harus belah pihak. bijaksana ya. Iya. Untuk iya. mengatasi masalah dalam Mm. rumah tangganya itu supaya tidak Iya. terjadi itu tadi yang tidak kita Saya kan inginkan. ini ya, di samping juga sebagai di akademi ya, saya ngajar di kampus, saya ngajar di pesantren, saya juga di majelis-majelis taklim. Iya. Banyak sekali majelis-majelis benar. taklim yang notabene ibu-ibu ini sering curhat. Kadang juga kalau malu saya bilang ini nomor WhatsApp saya, kalau jenengan tidak mau diketahui tapi kepingin sharing tentang penyelesaian rumah Iya. tangga, monggo Iya. WA saja ke saya begitu. Baik. Jadi di sini kebanyakan terjadinya KDRT itu ketika suami kondisi dalam keadaan capek atau mungkin bad mood atau mungkin dia di pekerjaannya itu lagi tidak bagus begitu ya, mungkin Iya. ada hal-hal yang kurang baik, ada masalah. Istri ini banyak bicara, itu yang sering terjadi. Sehingga tidak bisa dielakkan lagi hal itu akan terjadi. Nggih, karena mungkin kondisi itu karena di dalam rumah tangga itu ada setan khusus. Yang Oh memang iya, Bu ada Enda. jin yang dikhususkan untuk mengganggu suami istri. Oh baik. Nah ini juga ada kaitannya di sana. Jadi jin ini tugasnya adalah di dalam rumah itu mengganggu stabilitas antara suami dan istri, antara ibu dan anak, antara anak dan suami. Memang ada jin yang mengganggu ketenangan Khusus rumah lagi ya? tangga kita. Baik, baik. Oleh sebab itu kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika masuk rumah adalah membaca salam. Oh iya. Ada atau tidak ada orang kita salam. Iya. Nah, ketika kita keluar dari rumah, kita baca ayat kursi. Iya. Ketika kita masuk ke dalam rumah, kita baca bismillah atau salam. Iya. Atau bagaimana doa kita untuk masuk rumah. Iya. Nah, ini adalah cara kita juga agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dengan pasangan, Iya. atau dengan anak, Hmm. atau bahkan dengan tetangga kita. Nauzubillahi min Nauzubillah min dzalik, ya. dzalik. Itu yang menjadi pemicu KDRT, sehingga insya Allah dengan kondisi yang kita bisa menelaah diri kita sendiri, Iya. menyikapi sebuah keadaan pada saat terjadi pertengkaran dan sebagainya, itu akan meminimalis terjadinya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. itu Yang mana tadi. di situ adalah butuh pengorbanan dari kedua belah pihak. Butuh pengorbanan itu Dari ya. kedua belah pihak untuk mengekang emosi masing-masing. Bukankah di dalam hadis juga dikatakan, ya disabdakan Rasulullah, la taghdab. Diulang lagi sampai 2 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah. Kalau kamu bisa mengekang emosi itu, maka surga milik kamu. Nah ini kan hebat. Ya bagaimana menjadi, sehingga menjadi sebuah, menjadi tongkat bagi kita menuju surga. Ini tadi adalah mengekang emosi kita. Iya. Ini tidak tertuju hanya kepada suami. La taghdab walakal jannah. Ini adalah universal kepada semuanya. Baik. Tidak ada di situ menunjukkan bahwasanya domirnya kepada laki-laki atau domirnya kepada wanita. Tapi itu adalah kepada universal, kepada semuanya, agar semuanya menjaga emosi ini sehingga menjadi selaras dan tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Terutama KDRT yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Baik, Ibu Hinda. Lalu ketika nauzubillahi min dzalik nih Bu Hinda ya, misalnya terlanjur nih kejadian ada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, apakah istri itu boleh melawan kalau dalam Islam, Bu Hinda? Itu bagaimana penjelasannya? Karena menurut saya haknya sama. Ketika kita dalam keadaan terancam, keselamatan kita, kemudian hak kita juga sudah diinjak, maka otomatis kita punya hak yang sama, Mbak, untuk membela diri di dalam terjadinya sebuah kekerasan kepada kita. Walaupun kita wanita, kita berhak untuk membela diri kita. Dan kita berhak untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Karena kita kondisinya adalah untuk menjaga keselamatan diri kita. Kalau sampai terancam, dia sudah kondisinya, misalnya pasangan kita sudah tidak bisa terkendali, nah kita berhak untuk lari. Kita berhak untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini. Iya, baik. Lalu adakah tips gitu dari Bu Hinda
untuk pasangan suami dan istri di keluarga tentunya, bagaimana langkah yang harus dilakukan supaya KDRT ini gak sampai terjadi gitu dalam rumah tangga, Bu Hinda? Monggo. Oke. Saya tadi sudah mengungkapkan hal yang pertama, tipsnya adalah salinglah keduanya merasa punya hak yang sama. Ya. Itu yang pertama. Kalau tidak ada kesenjangan antara satu dan yang lain, tidak merasa lebih kuasa atau merasa lebih di atasnya, maka insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena otomatis kesalingan. Ya, kesalingan antara kedua belah pihak. Maka itu akan menjadi tips yang pertama, tidak terjadinya KDRT. Yang kedua adalah ketika pasangan kita, baik itu suami atau istri, dalam posisi marah, satunya adalah diam. Baik. Mengambil hadis falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, jadi kita diam satunya. Kalau yang istrinya yang lagi gitu, suaminya diam. Kalau suami yang lagi gini, istrinya diam. Maka insya Allah itu tidak akan terjadi KDRT. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah saling memaafkan terakhir kalau memang keduanya sudah menyadarinya. Kadang kan saling menutup ego. Padahal pasangan kita sudah minta maaf, tapi ego kita ini tidak bisa kita kesampingkan. Enggak lah kan begitu. Padahal Allah yang sebegitu agung masih juga memaafkan. Iya. Tapi dengan syarat tidak mengulang lagi. Baik. Yang namanya taubatan nasuha itu adalah menyadari kekeliruan, meminta maaf, minta ampun, dan tidak mengulang lagi. Nah itu. Baik. Ternyata penting ya Bu Hinda ya, untuk saling memaafkan gitu ya antara suami dan kadang istri. Kan egonya itu loh yang nggak bisa sampai terjadi perceraian karena egonya, padahal masih mencintai. Baik. Jadi memaafkannya itu yang tidak mau. Nah itu. Padahal ini sudah dia berjanji untuk tidak mengulang lagi, kecuali kalau itu tidak dilakukan maka kita berhak untuk menolak hal tersebut. Baik. Ini menarik tadi sepanjang obrolan ini. Menurut saya yang paling nyes gitu ya Bu Hinda ya adalah mengekang amarah itu ganjarannya adalah surga gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau pasangan suami atau istrinya benar-benar memegang teguh bahwa mengendalikan amarah itu bisa membuat kita sama-sama menuju ke surga, insya Allah nggak akan terjadi ya kekerasan di dalam rumah tangga. Karena saling menginginkan masuk surga itu. Betul. Maka dua-duanya akan mengekang amarahnya. Betul. Dan saling itu tadi ya, Bu Hinda ya. Gitu ya. Penting ternyata ya, karena di rumah tangga nggak ada yang lebih berkuasa, nggak ada yang lebih lemah, semuanya setara gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau keduanya saling memahami konsep itu, Bu Hinda ya. Baik, terima kasih Bu Hinda atas tipsnya juga, atas nasihatnya tadi supaya tidak terjadi KDRT, dan semoga kedepannya Bu Hinda ya semakin tidak ada lagi rumah tangga yang mengalami kekerasan di dalamnya. Kembali lagi agama yang akan menentukan. Ketika kedua belah pihak ini sudah mempunyai agama yang kuat dan implementasi di dalam rumah tangganya, dipraktekkan dalam rumah tangganya, insya Allah KDRT itu tidak akan terjadi. Amin. Gitu. Jadi untuk Tribuners di rumah yang nonton dari awal sampai akhir tadi, jangan lupa ya diimplementasikan gitu ya, supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga lagi gitu ya. Semoga rumah tangga teman-teman Tribuners dan juga semua yang nonton di rumah semuanya harmonis dan semua masalah bisa diselesaikan dengan adem ayem gitu ya. Baik, terima kasih Bu Hinda atas nasihatnya, atas tipsnya. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke studio Tribun Jatim Network. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lainnya ya Bu Hinda. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Sementara sampai sini dulu Ramadan Wanita dan Islam kali ini membahas tentang topik bagaimana menghindari KDRT dan bagaimana mengatasinya dalam rumah tangga. Lalu saya Hefti Suud dan juga Ibu Hinda pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Ramadan Wanita dan Islam episode lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.